Salam anti fraud. Perkenalkan, kami dari tim Luca Pacioli IPB University. Saya Aditya Dwi Prayoga. Dan saya Tiara Azahra. Di sini kami akan menjelaskan riset kami yang berjudul Analisis Revisi Laporan Keuangan PT Bank X pada tahun 2015 sampai 2017 Tinjauan Audit Investigatif. Dalam PSAK nomor 25 terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Dalam kasus ini, kami berasumsi bahwa alasan PT Bank X melakukan penyajian kembali laporan keuangannya karena adanya kesalahan mendasar pada penyajian akun dalam laporan keuangan. Verifikasi data kartu kredit yang dilakukan menyebabkan akun piutang usaha dan akun pendapatan dari komisi perusahaan bertambah tidak semestinya. Audit internal dinilai gagal bertanggung jawab untuk memberikan jaminan pengendalian internal yang memadai serta pemeriksaan yang independen dan objektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Adanya konflik of interest dalam diri auditor internal kepada perusahaan. Di sisi lain, keterlibatan audit eksternal tidak luput dalam kasus ini. Berdasarkan standar akuntansi 240, kami menilai bahwa auditor eksternal gagal untuk mengungkapkan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan PT Bank X. Sebab auditor eksternal tidak memeriksa setiap transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan. Dalam kasus ini, sikap independensi dan skeptisme profesional dari auditor eksternal pun menjadi sorotan. Dugaan tindakan fraud yang dilakukan oleh PT Bank X lolos dari pemeriksaan audit dan telah terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Untuk mengidentifikasi kasus dugaan fraud ini, kami menggunakan tahapan teknik audit investigatif berdasarkan panduan BPKRI. Terdapat 4 tahapan pemeriksaan audit investigatif, yaitu pra-perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta tindak lanjut. Pada tahapan pra-perencanaan, kami mengidentifikasi masalah dengan informasi untuk menjawab 5W plus 2H. What? Ada indikasi tindakan fraud dalam laporan audit. Who? Pihak yang diduga melakukan fraud yaitu audit internal dan audit eksternal. Where? Tempat terjadinya dugaan tindakan fraud di PT Bank X. When? Waktu terjadinya dugaan fraud telah berlangsung 5 tahun terakhir. Why? Penyebab dari adanya dugaan tindakan fraud dalam kasus ini adalah modifikasi data kartu kredit yang dilakukan oleh PT Bank X. How? Modus operandi yang dilakukan yaitu PT Bank X melakukan modifikasi data kartu kredit yang menyebabkan posisi akun kredit dan pendapatan berbasis komisi bertambah tidak semestinya. How much? Adanya dugaan tindakan fraud menyebabkan kerugian yang nyata dan signifikan. Selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Dalam tahapan ini kami mengembangkan hipotesis awal serta menyusun program audit yang akan dilaksanakan. Hipotesis yang menjadi asumsi dasar dari kasus ini yaitu benar adanya tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh perusahaan serta melibatkan audit internal dan audit eksternal. Tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan. Pengumpulan bukti pada kasus ini menggunakan beberapa teknik gabungan, antara lain yaitu inspection, observation, inquiries of the client, analytical procedure, dan recalculation. Dalam proses evaluasi terkait pengumpulan bukti tersebut, kami menggunakan metode mapping untuk menyajikan secara sistematis apa sebenarnya yang terjadi, meliputi beberapa aspek, seperti siapa pelakunya, bagaimana modus operandinya, kerugian yang diderita, faktor pendorong terjadinya kasus, penyebab pokok kasus, serta penjelasan pendukung lainnya. Tahap terakhir adalah tahap pelaporan dan tindak lanjut. Laporan hasil audit investigatif harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan tindak lanjut terhadap kasus tersebut. Dalam kasus ini, perlu adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang mengatur mengawasi jasa perbankan dan keuangan di Indonesia agar kasus ini diselesaikan. Untuk mengetahui jenis kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh PT Bank X, kami menggunakan teori fraud tree yang dikembangkan oleh SCFI. Dalam kasus ini kami menggolongkan jenis fraud yang dilakukan oleh PT Bank X ke dalam financial statement fraud, yaitu kecurangan penyajian laporan keuangan atau manipulasi laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan yang telah kami paparkan, terduga kuat bahwa adanya keterlibatan audit internal dan eksternal dalam tindakan fraud yang dilakukan oleh PT Bank X. Dugaan fraud yang dilakukan oleh PT Bank X semakin kuat ditambah adanya permasalahan terkait pembiayaan anak usaha dari perusahaan yang mencerminkan bahwa PT Bank X telah melakukan fraud secara besar-besaran dan telah menjadi budaya organisasi. Kasus kecurangan jangan dibungkam. Tidak hanya mengandalkan intuisi, Perlu solusi yang konkret melalui audit investigatif.